warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya teman-teman yang mengobati stroke, caranya secara pemeriksaan di perut ini contohnya seperti ini. Ini periksa ini di perut ini, kadang-kadang perut ini panas gitu, kadang dingin juga di perut, kadang di perut ini kadang keras. Maka dari itu kita periksa dulu. Soalnya kan kalau orang stroke itu di perut itu keras. Kadang-kadang misalkan di dalam itu keras, kadang sebelah kiri, kadang sebelah kanan yang panas, kadang yang kiri keras, yang kanan kadang-kadang panas, kadang-kadang yang kanan keras, yang kiri panas. Nah, maka dari itu harus mengetahui di sini caranya seperti di perut ini, cara pengurutan seperti ini. Nah, ini secara pelan-pelan, jangan keras-keras, nanti efeknya secara mijit perut itu kan efeknya banyak gitu. Jadi harus pelan-pelan seperti ini. Nah, urut-urutnya secara pelan-pelan, dan juga harus ditekan sama ini, sama tangan ini, ujungnya ini langsung ditekan secara pelan-pelan ini. Nah, seperti ini contohnya. Jadi yang seperti ini di sini kan keras, harus kasih ke tengah supaya nantinya di tengah ini kan bikin lama, bikin lembek gitu. Dan juga kalau misalkan dibantu obatnya yang lain, kasih hangat di perut itu, kasih air hangat di perut itu, di contohnya, ataupun di apa tuh cak, biar itu air yang hangat itu disimpan di dalam, langsung dikasih hangat di sini supaya ini misalkan ada yang panas, nantinya di perut itu jadi hangat. Ada yang dingin jadi hangat. Jangan terlalu panas, harus kasih hangat sedang gitu, supaya yang mampu aja sama orang yang sakit itu. Jangan yang misalkan dikasih dingin nggak terasa, dikasih panas kelebihan gitu. Jadi harus mengetahui, dan juga harus tanda tanya sama orang-orang yang sakit, supaya orang yang sakit itu jangan sampai menambah penyakit gitu. Harus kita sabar. Orang yang sakit, yang mengobatinya juga harus sabar, secara pelan-pelan, secara pemijitan seperti ini. Langsung aja terus ke sini, langsung lanjutannya seperti ini nih, ke sini ke kaki. Kaki kan kemarin itu kan misalkan contohnya sudah bunyi. Nah, sudah bunyi langsung urut sini. Biasanya kalau kurang misalkan kurang berjalan di sini, harus dipijit karena ini kaki ini yang sebelah belakang ini keras gitu. Keras yang sebelah belakang, dan juga di sini terasa di tulang-tulang ini rasanya nyeri. Maka dari itu kita harus sambung lagi dari perut itu langsung ke sini, langsung hangat sebelah sini. Jadi terus aja berjalan. Itu jangan sebelah, harusnya dua-duanya seperti ini. Dua-duanya. Ini kan yang tadi ini kan seperti ini panas, ini keras. Itu beda. Tadi itu panas, yang sebelah panas, yang sebelah keras. Nah, yang keras juga harus dipijit secara pelan-pelan seperti ini. Nah, itu cara pelan-pelan, langsung sudah dipijit, langsung ini angkat. Nah, contohnya angkat dua-duanya. Nah, diangkat, langsung dikasih ke tengah lagi. Nah, dipijit dikasih ke tengah lagi. Secara pelan-pelan, jangan keras-keras. Soalnya ini kan orang sakit, kita harus hati-hati. Kita tuh yang mengobatinya itu harus yang sabar. Yang diobatinya kadang-kadang pengen cepat sembuh, itu umumnya memang orang-orang itu begitu, pengen yang tadinya kok datangnya mendadak katanya, misalkan sama orang yang sakit, tapi itu menyembuhkan memang susah kalau orang-orang penyakit seperti stroke ini. Kita harus sabar, dua-duanya yang ngobatinya harus sabar, dan juga harus rutin. Misalkan contohnya cara
Cara pemijitan itu secara sedangnya 3 hari sekali. 3 hari sekali pijit secara sedang, nanti ketahui lagi, dan seterusnya gitu aja seperti tadi. Jalan lagi, berjalan lagi, kita belajar lagi. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan kalau orang stroke nggak bisa jalan, kita harus latih. Contohnya seperti ini. Ini misalkan kan orang itu di kaki itu nggak bisa jalan, ini seperti ini. Ini latih seperti ini latihnya. Ini harus dilatih secara pelan-pelan dulu. Latihnya jangan keras-keras, latih. Nanti setelah misalkan ini udah hangat, baru mau keras, mau bagaimana seperti ini. Nah, itu nggak apa-apa. Kalau misalkan awal itu dari penghangatan itu kita harus pelan-pelan aja dulu. Pelan-pelan, kita harus sabar. Terus pelan-pelan itu belajar. Kadang-kadang misalkan di sini, kalau orang ini kan seperti ini, orang sudah mulai ini mau sembuh. Kalau yang ini, nah seperti ini, keras juga nggak apa-apa gitu. Ini udah mau sembuh, nggak apa-apa keras juga. Kalau misalkan orangnya kan belum mau sembuh, baru awal, biasanya di gini itu sakit rasanya. Kadang-kadang di kaki ini sakit rasanya. Kadang-kadang kelebihan nggak sakit, nggak terasa. Maka itu kita misalkan diginiin nggak terasa di kakinya, digimanain nggak terasa, kita harus kembalikan dulu, kita pijit lagi. Nah terus, nah pijit lagi secara pelan-pelan, terus jalani. Mulai hangat, nanti ini bisa caranya seperti berjalan lagi. Secara di kelanjutannya nanti seperti pemijitan yang lainnya, periksa semuanya secara berulang-ulang, kembali lagi seperti yang awal waktu kemarin. Langsung klik misalkan sekarang yang seperti praktek yang di perut. Misalnya ketahuilah di perut itu ada yang sebelah keras, sebelah panas. Kadang-kadang ada yang sebelah keras, sebelah dingin. Kita harus mengetahui, orang yang mengobati itu harus mengetahui. Siapapun juga yang harus mengetahui, ataupun keluarganya, misalnya nyuruh orang lain nggak bisa, itu keluarganya itu harus bisa. Karena yang orang tersebut itu misalkan orang ada tukang pijit ataupun tukang terapi, kalau misalkan di rumahnya keluarganya membiarkan, itu malah nambah susah. Soalnya kan berjalannya urat saraf itu kadang-kadang sewaktu-waktu, kadang malam, kadang siang, kadang sore. Kalau misalkan keluarganya mau pengen bisa berjalan lagi, ya bantulah orang yang mengobati itu bantu supaya cepat-cepat berjalan. Kita kan penyakit itu pengen cepat sembuh, bantulah sama keluarganya. Tapi secara pengobatan atau misalkan praktek pengurutan itu nanya sama orang yang ngobatin itu, harus mananya, harus bagaimana. Jangan semaunya sendiri. Kan kita misalkan orang yang di rumahnya yang belum misalkan belum belajar, kan belum tahu. Yang tahu itu yang ngobatin, orang yang tadi. Maka dari itu kita yuk sama-sama gitu, untuk semuanya, supaya penyakit-penyakit itu bisa mulai berjalan. Dan juga semoga ada manfaatnya semuanya. Klik aja ini seperti ini, tinggal misalkan orang lain ataupun mau tinggal klik gitu untuk semuanya gitu. Kalau pengen tahu cara-caranya seperti ini, sedikit demi sedikit. Nanti cara-caranya yang lainnya ya saya kasih tahu juga, dari saraf-sarafnya ataupun dari yang lainnya, dari perut atau sampai kepala ataupun belakang. Itu secara biasa aja kita pengobatan. Jangan kita sungkan-sungkan, tanya aja sama saya ataupun sama teman-teman gitu. Kalau belum bisa mengerti Anda, ya segitu aja dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.